Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa dalam rubrik opini. Sahabat Indonesia, kembali DPRD DKI Jakarta atau Parlemen Jakarta bikin ulah kembali. Pasalnya adalah soal kenaikan anggaran dari komponen gaji katanya dan tunjangan-tunjangan. Walaupun pada akhirnya katanya dibantah oleh Ketua DPRD Pak Prasetyo Edy, yang naik bukan gaji, semuanya tetap. Hanya ada penambahan kegiatan, maka konsekuensinya adalah penambahan anggaran. Nah, ini menjadi ramai di parlemen sampai pada satu titik ditolak dalam sikap final satu fraksi, yaitu dari PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Sementara yang lain kabarnya menerima, walaupun dalam perkembangannya ada beberapa fraksi lagi yang kabarnya ikut juga menolak. Tapi katanya mayoritas masih menerima penambahan anggaran lantaran penambahan kegiatan yang juga belum jelas kegiatannya apa. Katanya kegiatan ini sesuai dengan tugas dari anggota parlemen untuk kepedulian terhadap rakyat semasa pandemi. Kira-kira begitulah. Kemudian ramai di ruang publik sampai baru-baru ini muncul satu surat yang katanya adalah pernyataan dari Ketua DPRD Pak Prasetyo Edy. Karena surat itu muncul kemudian beredar luas di media sosial, tapi anehnya, sahabat Indonesia, surat itu tidak ada kop suratnya, tidak ada nomor suratnya, hanya ada isi pernyataan dan tanda tangan yang katanya adalah tanda tangan dari Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi SH. Nah, kita tidak jelas apakah surat ini otentik atau tidak, apakah ini sikap resmi dari Ketua DPRD, karena tidak ada kop suratnya, tidak ada nomor resminya. Hanya ada nama dan beredar begitu saja. Nah, yang ingin kita katakan adalah bahwa alasan-alasan yang disampaikan di dalam surat yang diragukan keotentikannya itu adalah alasan-alasan yang mengatakan bahwa ini tidak ada kenaikan, bukan soal gaji, bukan soal tunjangan, tetapi adalah konsekuensi dari kegiatan-kegiatannya. Nah, tetapi surat ini muncul begitu saja, ujuk-ujuk begitu, setelah keramaian itu begitu hiruk-pikuk di ruang publik dan menjadi kontroversi sampai ada petisi segala macam yang muncul di masyarakat. Nah, fenomena ini sebetulnya sangatlah, mohon maaf, memalukan bagi Pemda, eksekutif yang mengusulkan, dan kabarnya juga legislatif atau parlemen yang cukup antusias untuk menyambutnya tanpa daya kritis dan tanpa lagi rasa empati yang kita lihat terhadap apa yang sedang terjadi di masyarakat. Penderitaan PHK yang meningkat lantaran pandemi, pengangguran, kemudian juga kesulitan ekonomi, resesi. Nah, ini tiba-tiba ada usulan, ada wacana untuk menaikkan anggaran 8 miliar lebih per orang per tahun. Dan total ada 106 anggota, ya jadi sekitar 800 miliar lebih yang harus ditambahkan sebagai anggaran bagi DPR. Nah, penambahan kegiatan ini menjadi satu pertanyaan besar di masa pandemi ini. Padahal ada banyak tugas atau banyak kewajiban yang harusnya diselesaikan oleh Parlemen Jakarta terlebih dahulu. Masyarakat luas masih bertanya, sahabat Indonesia, apa kabarnya uang muka Formula E? Apakah yang 500 miliar lebih itu? Apakah Parlemen Jakarta ini sudah cukup keras untuk mengkritisinya dan bertanya kepada gubernur, ada kemana, sampai di mana perkembangannya? Soal lain, soal pohon mahoni yang katanya dulu ditebang banyak sekali dan kabarnya menurut alasan Pemda adalah sedang dirawat. Nah, apakah pohon-pohon mahoni ini sudah sembuh dari masa perawatannya dan boleh kembali atau boleh dijelaskan di mana keberadaannya? Apakah anggota parlemen kita pernah menanyakan kembali itu?
Kemudian juga mengenai masalah anggaran 2021 yang katanya draftnya itu terlambat disampaikan, apakah sudah selesai pembahasannya? Nah, ini mau bicara soal kegiatan apa lagi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Dan kesan kita bahwa surat yang boleh dikatakan agak mengada-ada ini, pernyataan itu terlihat seperti satu kepanikan hanya untuk meredakan polemik yang terjadi di masyarakat. Ini seolah-olah seperti satu perumpamaan. Ada seorang pembantu, sahabat Indonesia, yang tiba-tiba jadi maling di rumahnya majikan, sedang mengoprek-oprek atau membongkar-bongkar lemari, majikannya pulang dan ketangkep basah. Nah, si pembantu ini salah tingkah sendiri. Kemudian berusaha meyakinkan bahwa apa yang dilihat oleh majikannya itu adalah tidak seperti apa yang dipikirkan oleh majikan. Itu semua hanya hoax, dan berusaha untuk membenarkan dan menjustifikasi dengan berbagai macam cara. Nah, majikan itu adalah rakyat. Pembantu itu adalah mereka yang kita pilih dan kita berikan amanah untuk menjalankan pemerintahan ini di legislatif, di eksekutif, maupun di yudikatif. Nah, hal seperti begini sebetulnya sangat-sangatlah memalukan, sahabat Indonesia. Jadi kita berharap janganlah sampai kejadian ini terjadi lagi dan menjadi presiden. Ini yang kita khawatirkan, menjadi presiden bagi parlemen di daerah lain, DPRD di provinsi lain yang bisa-bisa melihat bahwa kok di Jakarta bisa, maka mereka pun menganggap bahwa di daerah juga dibenarkan untuk melakukan hal yang sama. Nah, di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita mengharapkan parlemen maupun eksekutif itu mempunyai empati yang luar biasa dan sungguh-sungguh memanfaatkan anggaran yang ada yang sudah begitu anjlok lantaran pendapatan yang sangat turun ini, tidak untuk diboroskan untuk hal-hal yang lain, tapi lebih diarahkan untuk hal-hal yang langsung bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Dan sekali lagi, Parlemen Jakarta mohon dengan sangat bisa mengoreksi diri. Apa yang dilakukan oleh fraksi kecil ini untuk bersuara lantang bisa menjadi satu alarm juga. Jangan sampai langkah-langkah yang ceroboh, langkah-langkah yang bisa merosokkan parlemen kita ke jurang itu bisa dihindari. Nah, kita berharap ini semua bisa diselesaikan dengan baik dan akal sehat dari pemerintahan kita, legislatif di Jakarta, eksekutif di Pemda DKI bisa kembali dan bisa mengendalikan hasrat untuk berfoya-foya di atas perampokan uang rakyat seperti ini. Jadi itu yang kita ingin sampaikan, semoga bisa menjadi pesan dan juga peringatan bagi kita semua. Demikian sahabat Indonesia, opini kali ini. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa, mencerahkan dan mencerdaskan bangsa.